Di tepi pesisir Paciran, Lamongan, seorang lelaki berwajah teduh duduk di serambi rumah panggung yang terbuat dari kayu sederhana. Dialah Sunan Derajat, putra Sunan Ampel, salah satu wali Songo yang terkenal dengan kelembutannya. Tubuhnya dibalut jubah putih gading, sorban melilit rapi di kepalanya. Di sekelilingnya, rakyat kecil berkumpul. Nelayan yang baru pulang melaut, pedagang yang kelelahan di pasar, janda miskin yang menanggung hidup sendirian, hingga anak-anak yatim yang haus akan kasih sayang. Mereka datang bukan karena dipanggil, melainkan karena merasa tenang berada di dekatnya. Sunan Derajat memandang mereka dengan penuh kasih. Ia tahu, dakwah bukan sekadar berbicara tentang hukum, tetapi menyalakan harapan dalam hati yang rapuh. "Saudaraku," ucapnya dengan suara tenang, "hidup ini bukan hanya soal perut kenyang. Hidup ini tentang bagaimana kita saling menguatkan. Dengarkanlah 7 wejangan yang menjadi pegangan hidup. Jika kalian menjaganya, hidup kalian akan mulia." Wejangan pertama, Mulyo Guno. Kemuliaan ada pada kegunaan. Seorang murid muda menunduk, merasa hina karena miskin. Sunan Derajat menepuk bahunya pelan. "Kekayaan bukan syarat untuk berguna," ujarnya. "Jika engkau memberi senyum pada yang sedih, itu sudah berguna. Jika engkau menolong tetanggamu memikul beban, itu sudah mulia. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikanmu." Wejangan kedua, Sekti Tanpo Aji. Kekuatan sejati tak butuh pusaka. Seorang nelayan bercerita bahwa temannya menggantungkan hidup pada jimat laut. Sunan Derajat menatapnya dalam-dalam. "Jimat hanya benda, ia tak punya daya. Kekuatan sejati ada pada imanmu. Jika engkau yakin kepada Allah dan berbuat baik, itu lebih hebat daripada 1000 pusaka." Wejangan ketiga, Sugih Tanpo Bondo. Kaya tanpa harta. Seorang janda menangis, merasa tak punya apa-apa. Sunan Derajat menghapus air matanya. "Jangan bersedih. Orang kaya sejati bukan yang banyak emasnya, tapi yang hatinya lapang. Syukurmu adalah harta paling berharga. Orang yang merasa cukup, dialah yang sesungguhnya kaya." Wejangan keempat, Ngukuhi Iman. Teguhkan iman. Seorang pemuda mengaku sering meninggalkan syalat demi dagang. Sunan Derajat menatapnya penuh ibah. "Anakku, keuntunganmu tak akan kekal, tapi iman adalah tiang hidupmu. Jika tiang itu roboh, semua akan runtuh. Peganglah imanmu, maka Allah akan mencukupkanmu." Wejangan kelima, Luhur Wekasane. Akhir yang mulia. Seorang pedagang bertanya, "Apa yang akan diingat orang dari kita, Kiai?" Sunan Derajat tersenyum. "Bukan hartamu, bukan rumahmu. Yang orang kenang adalah kebaikanmu. Akhlak yang baik adalah warisan paling indah. Tinggalkanlah jejak mulia, agar kelak ketika engkau tiada, namamu disebut dengan doa, bukan cerca." Wejangan keenam, Becik Ketitik. Olo Ketoro, kebaikan akan tampak, keburukan pun akan terbuka. Sunan Derajat berkata dengan tegas, "Jangan takut kebaikanmu disembunyikan orang. Allah akan menampakkannya. Dan jangan berpikir keburukanmu bisa engkau tutupi. Cepat atau lambat, ia akan terbongkar. Karena itu, jaga hatimu dari niat buruk." Wejangan ketujuh, Meper Hardaning Poncodria. Kendalikan hawa nafsu. Seorang pemuda resah mengaku sulit menahan amarah dan keinginan. Sunan Derajat mengangkat wajahnya yang tertunduk. "Anakku, melawan musuh di medan perang itu besar, tapi melawan nafsu sendiri jauh lebih besar. Orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri lebih mulia daripada orang yang menaklukkan 1000 musuh. Belajarlah menahan diri, maka hidupmu akan seimbang." Murid-muridnya terdiam, merenungi wejangan sang wali. Angin laut bertiup lembut, seakan ikut menjadi saksi. Sunan Derajat menutup dengan kata-kata penuh makna. 7 wejangan ini bukan hanya untuk didengar, tapi untuk diamalkan. Jika kalian menjadikannya pedoman, insya Allah hidup kalian akan diberkahi di dunia dan di akhirat.
Rakyat pun pulang dengan hati yang lebih ringan, membawa wejangan itu sebagai pelita hidup. Di wajah mereka tersungging senyum, dan di hati mereka tumbuh keyakinan baru bahwa hidup sederhana bisa tetap mulia jika dijalani dengan iman, syukur, dan kepedulian.